Assalamualaikum sahabat studi Kismas semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku dan promosi kesehatan. Nah, perilaku dan promosi kesehatan ini masih terkait dalam lingkup kesehatan masyarakat. Di mana tentang perilaku dan promosi kesehatan ini terkait pada perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, dan tindakan yang mengarah pada derajat kesehatan masyarakat. Sebelum kita masuk ke pokok-pokok materi, jangan lupa buat subscribe, like, and comment, dan jangan lupa buat nyalakan notifikasinya ya, sahabat Studio Kesmas. Kita masuk ke teori perilaku. Nah, kita harus tahu dulu nih, perilaku itu seperti apa. Nah, pengertian dari perilaku merupakan perilaku dari manusia, hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Perilaku di sini lebih kepada sikap atau tindakan untuk lebih mengarah kepada promosi kesehatan. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku atau behavior causes dan faktor di luar perilaku atau non-behavior causes. Jadi perilaku ini terbagi atas dua faktor, perilaku dari kita sendiri atau datang dari diri sendiri, dan non perilaku itu dari lingkungan sosial atau pertemanan sekitar. Berikut kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku. Nah, ada faktor predisposisi, yaitu mencakup pengetahuan, sikap, dan sebagainya. Kemudian ada faktor pemungkin atau enabling factor yang mencakup lingkungan fisik, tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana keselamatan kerja, misalnya kesediaan pada APD, pelatihan, dan sebagainya. Lalu ada faktor penguat, di mana faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, dan pengawasan dan sebagainya. Jadi di sini ada faktor penguat dari pemerintah maupun dari aturan-aturan yang ada. Jadi dari tiga faktor ini, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku seseorang. Nah, tadi kita sudah membahas terkait perilaku secara umum. Nah, kita masuk ke perilaku kesehatan. Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakitnya, dan juga sistem pelayanan kesehatan, makan, dan lingkungannya. Perilaku kesehatan itu mencakup 4 hal. Yang pertama, perilaku sakit, yaitu ketika seseorang merasakan atau mengenal keadaan kesehatannya, termasuk kemampuannya mengidentifikasi penyakitnya sampai usaha ke pencegahannya. Contohnya pada orang dengan diabetes, dia akan melakukan upaya pencegahan dengan konsumsi makanan bergizi. Kita masuk ke perilaku terhadap pelayanan kesehatan, yaitu perilaku terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tradisional maupun modern yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, dan penggunaan fasilitas kesehatan, petugas, dan obat. Contohnya seperti pada pelayanan kesehatan pada BPJS, dimulai dari pengetahuan kita terkait manfaat dari BPJS sampai kepada penggunaan fasilitas dari BPJS itu sendiri. Kita masuk ke perilaku kesehatan terhadap makanan, yaitu perilaku seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan, meliputi pengetahuan, sikap, dan praktik terhadap makanan, unsur-unsur gizi yang terkandung di dalamnya, pengelolaan makanan, dan sebagainya. Jadi kembali lagi pada pengetahuan,
itu kita terkait pada pengetahuan kita tentang nutrisi. Kemudian sikap kita dalam menilai kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana tindakan kita atau action kita dalam pemilihan makanan yang baik dan sehat untuk tubuh dan pencegahan penyakit. Kita masuk ke perilaku terhadap lingkungan kesehatan, yaitu perilaku seseorang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia yang meliputi tentang pengetahuan, sikap, dan tindakannya. Terkait misal lingkungan itu terkait air bersih, pembuangan air limbah, rumah sehat, pembersihan sarang nyamuk atau vektor, dan sebagainya. Contoh kecilnya pada penggunaan air bersih. Dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun dapat mencegah penyebaran virus yang dibawa oleh tangan. Ke domain perilaku. Nah, beberapa domain perilaku kesehatan menurut para ahli, yaitu pengetahuan, hasil tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan. Kemudian sikap, yaitu reaksi atau respon. Nah, dan yang ketiga adalah tindakan, hasil dari suatu pengetahuan dan sikap. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu. Nah, yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, misal penginderaan penciuman, pendengaran, penglihatan, dan rasa. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Nah, berikut faktor-faktor yang melatar belakangi pengetahuan. Yang pertama ada usia atau umur. Peningkatan umur menambah kedewasaan seseorang dan terkait dengan pengalaman hidupnya. Semakin banyak pengalaman hidup, akan semakin tinggi pengetahuannya pula. Kemudian ada pendidikan yang merupakan penentu manusia untuk berbuat. Nah, umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah menerima informasi dan semakin tinggi pengetahuannya pula. Nah, pekerjaan, penghasilan dari pekerjaan ini kita bisa dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual. Orang yang bekerja di luar rumah akan banyak melihat dan berinteraksi dengan lingkungannya sehingga pengetahuannya akan semakin bertambah. Kemudian yang terakhir adalah sumber informasi. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber informasi dalam bentuk media massa cetak maupun elektronik. Nah, orang yang sering terpapar informasi, pengetahuannya akan semakin bertambah pula. Kita masuk yang kedua, yaitu sikap atau attitude. Dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap merupakan kesiapan atau ketersediaan untuk bertindak. Nah, ada beberapa komponen dalam sikap atau tindakan, yaitu kepercayaan, kehidupan emosional, dan kecenderungan untuk bertindak. Kita yang ketiga yaitu praktik atau tindakan, merupakan bentuk aktif perilaku yang dinilai berdasarkan observasi. Tindakan mempunyai 4 tingkatan, yaitu yang pertama persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek yang hubungannya dengan tindakan yang diambil. Contohnya seperti ibu dapat membuat makanan yang bergizi bagi anak balitanya. Persepsi si ibu bahwa anaknya ingin tumbuh dengan baik, maka dia akan membuat makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, respon terpimpin, dapat melakukan sesuai dengan urutannya. Nah, jadi respon terpimpin ini adalah indikator praktik tingkat kedua. Misal, seseorang ibu dapat memasak sayur dengan benar, mulai dari cara mencucinya, memotong, hingga memasaknya. Selanjutnya yaitu mekanisme. Apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah menjadi kebiasaan, misalnya seorang ibu yang sudah biasa mengimunisasi bayi pada umur tertentu tanpa menunggu perintah atau ajakan orang lain. Jadi si ibu ini sudah tahu mekanisme dari program imunisasi pada bayi pada umur tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu adaptasi adalah praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasi sendiri tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Misal, ibu sudah dapat memilih dan memasak makanan yang bergizi tinggi berdasarkan bahan-bahan yang sederhana.
Artinya si ibu sudah beradaptasi dengan cara memilih bahan makanan yang sederhana namun bergizi. Berikut ada bagian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Di sini health education komponennya, yaitu predisposing factor, enabling factor, and reinforcing factor. Nah, pada predisposing factor mencakup pengetahuan, sikap, dan nilai seseorang. Pada enabling factor yang mencakup pada ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan sumber daya. Dan yang terakhir, reinforcing factor mencakup sikap dan tindakan petugas kesehatan dan aturan lingkungan sosial. Kita lihat tanda panahnya bahwa predisposing factor, enabling factor, dan reinforcing factor itu berpengaruh pada penyebab perilaku. Nah, dari penyebab perilaku masuk kepada health problem atau masalah kesehatan yang hingga mempengaruhi quality of life-nya atau kualitas hidup seseorang. Jadi health education itu mempengaruhi perubahan perilaku seseorang hingga pada quality of life-nya atau kualitas hidup seseorang. Nah, kita masuk kepada perubahan perilakunya lagi. Nah, pada perubahan perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng atau lebih panjang atau lebih lama daripada perilaku tanpa dasar pengetahuan. Jadi sangat perlu diingat bahwa perilaku itu sangat tidak didasari oleh pengetahuan dulu. Misal perilaku ibu untuk mengimunisasi anaknya karena ibunya punya pengetahuan tentang pentingnya imunisasi untuk kesehatan anaknya. Dalam diri seseorang terjadi proses yang berurutan untuk terjadinya perubahan perilaku. Yang pertama ada awareness atau kesadaran seseorang terhadap adanya stimulus atau objek tertentu. Kemudian interest atau merasa tertarik, yaitu munculnya sikap subjek terhadap objek tertentu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi atau menimbang bagaimana baik dan buruknya stimulus tersebut bagi dirinya. Nah, contohnya misal pada perilaku ibu untuk mengimunisasi anaknya, ada kesadaran terhadap ibu terhadap objek yaitu imunisasi. Kemudian ada rasa tertarik pada si ibu untuk mengimunisasi anaknya. Kemudian si ibu akan mengevaluasi baik tidaknya tentang imunisasi untuk anaknya. Kemudian perubahan perilaku selanjutnya yaitu trial, di mana seseorang mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh stimulus. Seperti ibu akan mencoba untuk mengimunisasi anaknya. Kemudian adoption, yaitu seseorang telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan dan sikapnya terhadap stimulus. Masuk ke perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, PHBS ini sangat erat hubungannya dengan perubahan perilaku dan promosi kesehatan. PHBS juga harus diterapkan dalam setiap sisi kehidupan manusia, kapan saja dan di mana saja. Nah, PHBS juga merupakan salah satu program dari Kementerian Kesehatan dengan moto adalah health is not everything, but without health everything is nothing. Artinya kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Moto ini sangat bermakna ya teman-teman sahabat studi Kesmas. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan perilaku yang harus dipraktikkan oleh setiap individu dengan kesadaran sendiri untuk meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, tujuan dari PHBS sendiri adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat dan berperan aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Berikut adalah tabel dari sasaran PHBS menurut tatanannya. Bisa kita lihat pada sasaran rumah tangga, yaitu pada primer, yaitu sasarannya pada individu. Sedangkan sekunder adalah keluarga, orang tua atau mertua, atau kader. Kemudian tersiernya itu adalah ketua RT, ketua RW, kades. Jadi tersier ini adalah skala besarnya. Nah, contoh dari sasaran lain yaitu sekolah.
Nah, sekolah ini primernya itu adalah siswanya. Jadi sasaran pertama itu kita ke siswa. Kemudian sasaran keduanya yaitu para guru atau BK. Kemudian tersiernya skala besarnya itu adalah kepala sekolahnya. Paham sampai sini? Begitu juga dengan sasaran-sasaran yang lain, entah itu di tempat kerja, tempat-tempat umum, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan. Pada primernya yaitu pasiennya, kemudian sekundernya yaitu petugas kesehatan atau kadernya. Kemudian pada tersier itu bisa kepala puskesmas maupun kepala rumah sakit. Berikut adalah manfaat dari PHBS. Yang pertama, bagi masyarakat menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Masyarakat juga mampu mengupayakan lingkungan sehat serta mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Yang kedua, bagi tempat umum, lingkungan menjadi lebih bersih, indah, dan sehat. Dan yang ketiga yaitu bagi pemerintah kabupaten dan kota, yaitu peningkatan persentase tempat umum menunjukkan kinerja dan citra pemerintah kabupaten atau kota. Baik kabupaten atau kota dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi daerah-daerah yang lain. Oke, thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari Studio Kesmas.